Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membuatkan video tutorial cara merakit adaptor atau power supply 012 volt ya. Video ini saya khususkan buat siswa saya yang ingin praktek membuat power supply untuk minggu depan. Jadi videonya saya buatkan nanti untuk di tonton sebelum praktek untuk mempermudah atau mempercepat siswa sekalian untuk bisa merakit power supply atau adaptor ini. Dikarenakan keterbatasan waktu kita mengajar di sekolah karena masalah COVID pandemi ini, jadi kita buatkan tutorial seperti ini. Monggo disimak dengan baik agar kalian semua bisa juga buat teman-teman sebagai pemula dalam hal elektronika atau audio. Perlu diingatkan kembali, jangan lupa di subscribe, like, and share untuk channel ini biar lebih berkembang. Oke, kita lanjut saja ke pembahasan kita kali ini. Ini adalah alat dan bahan yang perlu disediakan untuk membuat sebuah power supply atau adaptor 12 volt 012 volt. Yang pertama untuk alatnya ada tang, kemudian ada pisau cutter, kemudian ada obeng, kemudian nanti ada alat ukur juga ya, alat ukur untuk mengetes hasilnya kita akan ambilkan. Untuk alat ukurnya ini multitester tang ampere, atau multitester yang lainnya. Yang penting ada program untuk mengukur tegangan. Oke, kita pindahkan dulu alatnya, tinggal bahannya. Jadi bahan yang pertama yaitu adalah kabel cok AC seperti ini yang berfungsi untuk menghubungkan ke stop kontak listrik PLN. Kemudian kabel secukupnya. Kemudian ada trafo, kemudian ada 4 biji diode, kemudian ada elko. Oke, sebelum merakit Bapak akan menjelaskan dulu biar kalian tidak salah memasang nanti ya, sebab kalau salah memasang atau menyoldernya maka akan terjadi gosong. Oke, yang perlu kalian perhatikan yang pertama adalah trafo, yaitu untuk memasangkan ke listrik PLN. Perhatikannya yang primer ini adalah primernya atau masuknya atau kumparan primernya itu dipasang nanti di tulisan 0 sama 220, artinya tegangannya 0 sama 210. Kabelnya ada 2, tadi cok tuh disolder di sini 1 sama di sini 1 ya, untuk inputannya ke PLN. Ini yang primer. Yang bawah ini ekstra ya, ekstra tambahan. Ini sekunder, ekstra tambahan. Biasanya kalau di amplifier itu digunakan untuk kipas, preamp, tune control, lain sebagainya. Tapi ini tidak dipakai sekarang. Yang dipakai adalah 0 sama 220 yang primernya. Kemudian berikutnya trafonya dibalik. Ini adalah sekunder ya. Jadi trafonya ini 5 ampere yang kita gunakan. 5 ampere non CT namanya. Non CT seperti yang sudah Bapak jelaskan di elektronika dasar. Jadi trafonya non CT atau bahasa bengkelnya trafo engkel ya, seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan jadi non CT ini adalah 0, 6, 9, 12, 22, 24, 18, 15. Jadi kebetulan ini kita akan membuat adaptor dengan tegangan 12 volt. Yang diperhatikan adalah 0 sama 12 volt. Jadi ngambilnya nanti soldernya yang 0 sama yang 12 ya untuk outputnya atau sekundernya. Sekali lagi Pak jelaskan biar tambah ingat. Ini adalah primer masuk dihubungkan ke listrik PLN, kemudian outputnya ini adalah sekunder ya, sekunder nanti akan hubungkan ke rangkaian selanjutnya baru ke amplifier atau penggunaan. Jadi untuk trafo sekilas seperti itu. Nah, kemudian diode ya, diode batang, bahasa bengkelnya ini diode batang ya, seperti batangan bentuknya. Kemudian yang perlu diperhatikan, diode ini ada di sini tanda garis
ya. Ada garis putih. Nah, garis putih ujungnya itu adalah positif. Kemudian yang ini negatif, ya. Ada garisnya, di depan garisnya itu keluarnya positif, yang ini negatif. Fungsi dari diode itu sendiri, saya ingatkan kembali, fungsinya adalah untuk merubah tegangan AC menjadi DC, ya. Jadi di sini masuk tegangan listrik itu kan ada dua, ya. Ada AC, ada DC, seperti yang Bapak sudah jelaskan di pelajaran elektronika dasar. Jadi AC-nya masuk ke sini, misal AC-nya masuk ke sini 12 volt, maka akan keluar DC di sini, ya. 12 volt atau 14 volt akan keluar di sini, ya. Seperti itu, ya. Lalu sekali lagi, tanda ini menandakan ini kutub positif, yang ini kutub negatif. Oke, itu untuk diode, ya. Untuk diode sebanyak 4 biji, ya, sebanyak 4 biji. Kemudian selanjutnya adalah kapasitor elektrolit atau dikenal dengan elko, ya, bahasa bengkelnya itu elko. Kapasitor elektrolit atau dikenal dengan elko, bentuknya bulat seperti ini, ya. Banyak, pokoknya ini banyak di dalam rangkaian elektronika. Misalnya seperti ini tuh, ini elko-nya kecil-kecil nih, elko semuanya, jadi harus bisa baca elko-nya. Oke, untuk elko itu kakinya ada dua, ya, ada dua. Ada kaki positif dan ada kaki negatif. Yang mana positif, yang mana negatif, sekarang Bapak Guru akan mengasih tahu kalian yang positif dan negatifnya. Coba perhatikan ini. Nah, di sini ada garis putih, bisa biru, bisa merah, tergantung produknya. Ini pokoknya warnanya sedikit. Warnanya sedikit, ini kan warnanya full keliling. Di warna sedikit red, nah ini ada kakinya, ini yang negatif, berarti sebelahnya positif. Nah, yang positif yang hitam full itu untuk tegangan positif. Sekali lagi, ini ada garisnya, ini yang warna sedikit di negatif, yang warna full itu positif kakinya, yang untuk elko atau elektrolit kapasitor. Coba Bapak Guru ambilkan dulu contoh yang lain. Nah, ini contohnya yang lebih keren ini. Nah, yang ini menggunakan papan PCB namanya, ya. Nanti di praktek berikutnya kita buat seperti ini. Saya ajarkan kepada kalian semua untuk membuat seperti ini, mulai dari menggambar, melayout, kemudian masang komponen. Oke, kita kembali ke elko-nya. Jadi ini elko-nya. Ini, ya, elko-nya ini. Nah, ini kan ada garis sedikit putih, ya, ada garis-garisnya, berarti ini kakinya negatif, yang ini positif, ya. Oke, seperti itu, ya. Kemudian untuk, nah, di sini biasanya ada tulisan. Nah, tulisan, ya, tulisan 3300 UF, ini ukuran mikronya. Nanti Bapak akan ajarkan, ya, karena keterbatasan waktu. Nanti kita akan ajarkan cara membaca kapasitornya. Cuman Pak Guru infokan dulu sedikit. 3300 mikrofarad, ya, atau disingkat dengan UF. Ini isinya dalam bentuk farad, ya, mikrofarad. Kemudian volt ini tegangan kerja, ya, tegangan kerjanya 50 volt. Jadi maksimal tegangan kerjanya 50 volt. Berarti ini maksimalnya 50 volt. Kalau di atas 50 volt dikasih beban, maka ini akan meledus seperti itu, ya. Itu sekilas tentang elko. Untuk lebih lengkapnya nanti kita akan kasih materinya, karena intinya sekarang ini Bapak akan mengajarkan kalian untuk merakitnya, tapi tahu dulu komponennya. Oke, sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar atau chat atau WA langsung. Di video berikutnya kita akan langsung merakitnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.